Gimana menjalani setelah pasca menikah? Kayaknya kerja keras untuk apa? Menunjukkan sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap istri. Nah, gimana berlatih? Ya harus lah. Artinya dengan kita menikah adalah tanggung jawab kita pasti semakin bertambah, di mana masih ada tetap orang tua yang harus kita hidupi, kita nafkahi, dan ada istri yang saat ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita juga. Gitu. Ya saya sih justru semakin semangat ya. Artinya ini juga semakin berat tanggung jawabnya, artinya semakin berat tantangannya, semakin semangat lah saya dalam menghadapi kehidupan nanti gitu. Gimana Dede merespon tanggung jawab dan kerja keras Bilar sejauh ini untuk menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri seperti apa? Yang pasti dia sangat support ya, sangat support dengan apa yang saya lakukan dan selalu mendoakan saya di setiap langkah yang saya lakukan gitu. Iya, dan saya pun apa ya, saya ngerasa bahwa untuk mencari nafkah sebenarnya tanggung jawab saya. Tapi cuma memang Dede sudah bilang bahwa dia tidak akan mungkin meninggalkan dunia entertain. Ini tetap akan dilakoni, dijalankan. Cuma mungkin intensitasnya aja yang berkurang gitu. Tapi ya bagaimanapun setiap jalan yang saya ambil, saya selalu minta doa, yang namanya doa dari orang tua. Dan sekarang bertambah orang yang mendoakan saya, yaitu istri saya, yang selalu mendoakan saya setiap jalan yang saya ambil atau jalan yang saya tempuh. Dan Bilar tidak masalah ya, Dede tetap berkecimpung di dunia dunianya dia yang membesarkan dia, tapi tidak melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri. Ya betul, dan saya percayalah Dede bisa melakukan keduanya dengan baik, bisa seimbang, tahu mana yang harus dilakukan, tahu harus menempatkan posisi di mana dia menjadi seorang istri dan di mana ketika dia menjalankan profesinya sebagai seorang penyanyi. Sejauh ini yang ditekankan dalam bina rumah tangga Bilar dengan Dede sendiri seperti apa dalam hal menjaga romantis dan pelanggangan ke depannya dalam rumah tangga? Ya kita jujur, kita masih meraba-raba ya, kita masih belajar, masih dalam tahap proses ya. Ya masih banyak hal-hal yang kita lewati, tapi yang pasti kita memang dari dulu sudah berkomitmen. Beberapa hal kita berkomitmen, kayak misalkan kita saling terbuka terhadap privasi masing-masing, walaupun kita nggak saling pengen tahu privasi masing-masing gitu ya. Lalu pentingnya komunikasi, saya selalu tekankan untuk selalu terbuka, saling terbuka apapun yang dirasakan, apapun yang dialami. Dan satu lagi soal keuangan ya, saya sepenuhnya percayalah insya Allah keuangan saya insya Allah dengan dimanage oleh istri saya ya bisa setidaknya menjaga lah agar secara keuangan, secara materi kita tetap stabil. Saya percayain Lesti lah. Jadi Lesti menteri keuangan saya nanti. Oh gitu. Berarti kemarin kan katanya Lesti apa? Menerapkan adanya perjanjian pranikah ya. Dan itu akan diterapkan dalam kehidupan real dalam menikah nanti. Ini apa? Bagi Bilar sendiri seperti apa tanggapannya? Sebenarnya itu seru-seruan aja, bukan berarti kita aplikasikan, itu cuma janji ya buat lucu-lucuan. Karena pada akhirnya apa ya hal seperti itu kan bukan itu kan perjanjian karena sifatnya adalah untuk keseruan dalam acara kemarin gitu. Tapi memang kita pun ya dalam agama memang dianjurkan dong suami istri harus tetap menjaga keromantisannya, seperti ketika berangkat suami mencium kening istrinya, itu adalah pahala tersendiri bagi kita. Seperti saat tidur juga berpelukan, itu juga menjadi pahala juga buat kita gitu. Ya tinggal kita juga nggak mesti dibikin perjanjian, sebenarnya itu kan cuma lucu-lucuan, tapi pada dasarnya kita memang berniat atau berinisiatif untuk melakukan hal itu secara kontinu gitu. Kita akan menjadikan sesuatu yang menjadi pahala tadi menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan sebagai suami istri gitu. Nah, kemarin kan Dede juga apa? Ya, rumah di Cianjur kan udah renov ya. Dan gimana melihatnya perubahan rumah di Cianjur? Katanya kalau boleh tinggal di Cianjur, di sana tempatnya Dede, gimana?
mau tinggal di sana di Cianjur nanti ke depannya? Wah, saya justru sempat nyariin ke Dede tuh. Ya udah, refreshing boleh kita kalau ngilangin rutinitas kepenatan selama di Jakarta. Mungkin kita bisa 3 bulan di sini nginep dulu gitu. Cuma kan memang kita ada kewajiban di sini, jadi belum bisa untuk ke sana. Karena lumayan makan waktu dan lumayan nguras tenaga jika ke sana. Tapi seru sih, saya juga ngerasa ketika ngeliat rumah tersebut, lalu saya ngelihat bagaimana perjalanan seorang Lesti Kejora, perjalanan istri saya dari saya tahu rumahnya tadi hanya papan, lalu sekarang bisa rumah yang gede ya, luar biasa. Bisa dibilang kisah hidup bak from zero to hero ya. Itu dari nol merintis di Jakarta, ditemenin seorang ayah yang luar biasa, diantarkan ketika bekerja, didoakan, lalu sampai pada akhirnya anak ini bisa mewujudkan semua cita-citanya, menggapai semua impiannya. Itu menurut saya kisah yang inspiratif ya itu. Dan ketika saya juga datang, saya lihat juga rumah itu bisa menampung keluarga besar Dede gitu. Masya Allah, itu salah satu hal baik dari seorang Lesti, salah satu dari sekian banyak hal baik dari Lesti Kejora yang bisa kita contoh gitu ya. Gitu. Apalagi yang bisa dicontoh dari sisi baiknya, apalagi dari diri sendiri? Iya, bagaimana dia tetap bisa humble dengan siapapun di posisi dia sekarang. Lalu tidak melupakan orang-orang terdekatnya dulu yang selalu mendukung, mensupport dia, mendoakan dia sampai sekarang. Dan anaknya masih pengen terus belajar gitu, walaupun diberkahi atau dikaruniai sebuah gift ya gitu. Ibaratnya ini anak punya suara yang bagus, tapi dia tetap terus berusaha untuk mengasah dan mengasah lagi supaya kemampuannya semakin bagus gitu. Untuk tinggalnya sendiri dengan Dede nanti gimana ke depannya, tinggal di mana? Yang pasti kita nggak bakal tinggal di rumah kita dulu ya. Walaupun memang saya sudah persiapkan rumah itu untuk Dede, tapi memang Dede juga ingin rumah itu, rumah yang kita beli dulu itu rencana memang kita kasih untuk orang tua kita masing-masing. Jadi memang Dede pengen berjuang dari nol. Kita rencana insya Allah kalau ada rezekinya kita akan, mudah-mudahan kita bisa bangun rumah lah sesuai dengan konsep dan keinginan kita. Seperti apa konsepnya digital? Nah, Karena kan Bang suka hobi main bola. ya kita lihat nanti lah. Ya pasti saya pengen rumah yang nyaman untuk ditempati, yang bisa membuat bukan hanya penghuninya tapi juga tamu yang datang juga bisa nyaman, bisa betah gitu di dalam rumah saya.